Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmatnya kepada kita iman serta kesehatan. Semoga senantiasa kita selalu diberikan pertambahan nikmat ini, nikmat iman dan kesehatan ini, dan terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum Islam berkaitan dengan rukun Islam yang ketiga, yaitu mengenai zakat. Menunjukkan begitu pentingnya pembahasan yang akan kita bahas ini. Setelah ibadah sholat yang begitu penting sebagai pokok utama dari ibadah, maka setelahnya yaitu tentang pembahasan zakat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan zakat ini setelah salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan bayarkan zakat. Maka seorang muslim harus wajib bagi dia untuk mengetahui hukum zakat ini secara rinci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajarinya pada sore hari ini, memahaminya dengan baik, dan kita melaksanakannya agar sempurna keislaman kita sebagai seorang muslim. Apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat ini artinya an-numu wa ziyadah wa taharah. Jadi zakat ini artinya sangat banyak secara bahasa kandungannya. Bisa artinya taharah, suci. Jadi zakat itu artinya mensucikan. Kemudian bisa juga artinya az-ziyadah wan numu, kembang, tumbuh. Jadi zakat itu akan mengembangkan harta kita. Ya, kemudian bisa artinya al-madah, pujian. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat Islam, ketika kita mendengar kata zakat, sebagaimana firman Ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang telah menunaikan zakatnya. Ya. Maka kata zakat di dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW, pemahamannya adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu. Jadi kewajibannya itu sudah dijelaskan bagiannya oleh syariat, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak asal-asalan kita mengeluarkannya. Ya, ada aturannya harus kita lakukan supaya rukun Islam ini sah kita kerjakan. Dia ada hitung-hitungannya, ada ilmunya.
Tidak bisa diperkirakan saja, tapi harus dihitung secara rinci. Ya, kita lihat berapa penghasilan kita. Ya, kemudian kita hitung. Nah, berapa kita keluarkan juga jelas. Kemudian pada harta tertentu. Jadi harta yang ada kewajiban zakat itu juga tidak semua harta. Hartanya juga khusus. Sudah dijelaskan oleh syariat juga. Kemudian syaratnya juga persyaratan, syarat wajibnya. Karena ini ibadah yang mulia, maka perlu kita mengetahui syarat wajibnya. Kalau sudah terpenuhi syarat wajibnya, wajib kita mengeluarkannya. Kemudian pada golongan tertentu dalam penyalurannya. Dalam menyalurkan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Yaitu kemudian dalam zakat fitri juga diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orangnya. Kalau zakat mal asnaf yang 8. Kalau zakat fitri Rasulullah SAW mengatakan tu'matul lil masakin, sebagai makanan orang-orang fakir miskin. Jadi kita harus memastikan dalam menyalurkannya itu supaya sah zakat kita, orang-orang ini memang sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran 8 golongan tersebut. Tidak bisa diperkirakan dilihat dari zahirnya saja, tetapi harus diverifikasi. Nah, ada kejadian ini sebagai pelajaran bagi kita dan juga sebagai orang yang akan mengelola zakat orang banyak. Jangan asal-asalan dalam menyalurkan zakat. Karena ada kejadian seorang dia menunaikan zakatnya hanya melihat fisik, melihat zahir pekerjaan orang itu saja. Yang mana dia melihat orang ini adalah sebagai marbot masjid. Dan dia tahu berapa gaji marbot masjid itu. Kemudian disalurkan kepada orang tersebut zakat malnya. Kemudian orang yang disalurkan zakat mal ini bertanya kepada teman saya. Teman saya juga sebagai pengumpul zakat. Dia bertanya, bagaimana cara mengeluarkan zakat harta dia? Dia baru buat masjid. Bertanya, bagaimana cara menghitung zakatnya? Kemudian disampaikanlah dia memiliki tabungan sekian. Ternyata dia punya usaha di kampungnya, bermitra dengan orang lain. Sedangkan marbot ini untuk ibadah. Ya. Ibadah kepada Allah, dan itu juga banyak sebagian orang padahal mereka sudah memiliki usaha yang berjalan baik dan mereka beribadah kepada Allah, zuhud. Juga banyak di Masjidil Haram begitu, orang-orang kaya karena ingin mengabdi kepada Allah, mereka menjadi petugas masjid. Ternyata salah satu marbot masjidnya ini adalah memiliki usaha, bermitra dengan temannya, memiliki toko. Setelah dihitung ternyata marbot ini memiliki tabungan yang sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi yang memberikan nyalurkan zakat ini melihat dia hanya sebagai petugas marbot masjid, kemudian tidak bekerja selain dari itu, disalurkan begitu saja. Maka teman saya mengetahui orang ini, maka dia katakan, ulang lagi zakat malmu, nggak sah, karena menyalurkan pada orang yang tidak berhak, maka tidak sah zakatnya. Dan itu juga banyak kita lihat orang-orang yang meminta-minta, ternyata di kampungnya punya rumah, tabungannya banyak, pekerjaannya minta-minta di kota. Kita asal memberi saja tanpa melihat asal usulnya dari mana, menanyakan bagaimana pengeluarannya. Ini adalah amanah yang kita diminta oleh pemerintah, ya.
maka kita harus memverifikasi, dan itu saya yakin teman-teman pasti ada verifikasinya, menanyakan berapa makanan pokoknya intinya. Jadi kita harus memastikan bahwa menyalurkan ini juga orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dengan pengertian ini berarti kita akan mengetahui ya apa saja pembahasan yang akan kita bahas, yaitu apa saja harta yang akan terkena zakat, apa syarat wajibnya, dan siapa sebetulnya mustahik itu, dan berapa hak mereka, batasan hak mereka. Ya. Berikutnya hukum zakat. Ini adalah salah satu rukun Islam. Dan Allah SWT mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian juga firman Ta'ala khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad zakat dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan dan membersihkan mereka. Dari ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin untuk mengambil dari orang-orang kaya kewajiban harta mereka yang akan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Menunjukkan bahwa ini ada suatu kewajiban karena diambil. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, banyak yang tidak mau membayar zakat di masa Khalifah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun mengambil tindakan tegas menjalankan perintah Allah ini, yaitu dengan memerangi, membunuh mereka sampai mereka menunaikan zakat. Menunjukkan orang yang mengingkari membayar zakat halal darahnya diperangi. Menunjukkan ini adalah suatu kewajiban yang sangat wajib bagi seorang muslim. Ya, mereka dibunuh oleh Abu Bakar, diperangi berarti kan dibunuh, kecuali mereka mau membayar zakat kembali. Ya. Bahwa kewajiban zakat ini adalah kewajiban ya bagi seorang muslim yang tidak dapat ditawar. Jadi itulah hukumnya. Kemudian hukum orang yang tidak menunaikan zakat karena pelit. Nah, ini kita tidak bahasnya. Hikmah dari zakat. Kenapa Allah mensyariatkan adanya kewajiban zakat? Padahal kalau secara akal kita yang berusaha mencari harta, kenapa harus kita berikan kepada orang lain? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan suatu syariat pasti banyak manfaatnya bagi orang itu sendiri dan orang yang di sekitarnya. Adapun bagi orang itu sendiri, mensucikan harta dan mengembangkannya. Karena ketika kita dalam mencari harta ini, pasti banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Contohnya dalam berdagang. Sering kita melanggar kontrak, kesepakatan-kesepakatan, atau terlalu memuji barang dagangan kita, ya, terlalu mempromosikannya berlebihan sehingga ada unsur pembelinya merasa tertipu, ya. Jadi berlebihan dalam memuji barang kita, dan memang begitu iklan itu, ya. Iklan itu kalau tidak memuji produknya tidak laku.
Sehingga sering memang ilmu dalam iklan itu bagaimana supaya tampilannya menarik pembeli untuk membelinya. Kadang-kadang berlebihan, ada unsur penipuannya. Anggap saja itu tidak sengaja. Kalau sengaja tidak boleh, berdosa kita melakukannya. Kemudian sebagai pekerja, sering kita ada bekerja itu ternyata ya menyelisihi aturan-aturan pekerjaan kita. Misalkan masuk jam 7 aturannya, ternyata prakteknya kita masuk jam 8. Ya. Berarti di situ ada haramnya yang kita dapatkan. Ya. Jadi itu tidak bisa kita kesalahan yang kita hindari karena kita seorang manusia. Pasti ada kesalahan-kesalahan. Maka ini harus dibersihkan bagi orang yang sudah memiliki harta tertentu. Kalau belum mencapai batasan tertentu yang wajib, maka diperintahkan Nabi untuk perbanyak sedekah sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarat tujar, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Wahai para pedagang, para pebisnis, kalian seluruhnya dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan berdosa. Seluruhnya dalam keadaan berdosa. Ya. Karena kalau seorang itu sudah mendarah daging bagaimana berbisnis, ucapannya itu selalu berlebih-lebihan. Begini. Orang tertarik, begitu dijalankan ternyata tidak sesuai yang disampaikannya. Ya kan Pak? Sering begitu kan? Makanya Nabi mengatakan seluruh pedagang dibangkitkan dalam keadaan berdosa. Illa man ittaqa wa barra wa sadaqa, kecuali yang takut kepada Allah ya, kemudian berbuat baik dalam memang tujuannya berdagang itu bagaimana taat kepada Allah sesuai dengan syariat Islam berdagangnya, dan tujuannya juga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian terakhir setelah dia takut kepada Allah, hanya mencari yang halal saja, berusaha sekuat maksimal mungkin, tentunya belajar dahulu, tapi pasti ada kesalahan-kesalahan dia lakukan. Maka Nabi menutupnya wasodako, perbanyak sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka agar kita dibangkitkan nanti, seluruh kita pedagang pasti pernah melakukan jual beli, sehingga ya menutupi kekurangan kita dalam menjalankan syariat Allah dalam mencari harta ini, perbanyaklah sedekah yang sunnah. Kalau sudah sampai batasan tertentu, wajib kita mengeluarkannya, membersihkan harta itu sendiri dan juga membersihkan hati dari orang tersebut. Ya. Karena nggak ada manusia yang tidak suka dengan harta. Pasti seluruh kita mencintai harta. Kalau tidak dilatih dengan memperbanyak sedekah sunnah, ya kalau malas kita mengeluarkan sedekah sunnah, akhirnya sampai wajib, maka menjadi wajib dikeluarkan. Kalau tidak dilatih dengan kewajiban ini, akhirnya tidak akan mau mengeluarkan zakat ini. Siapa yang tidak berat, misalkan usahanya tersebut sampai 1 miliar. Nah berapa? 2,5% dari 1 miliar berapa? 250 juta. Harus mengeluarkan 250 juta. Berat atau enggak? Berat. Tapi ketika itu suatu yang wajib, maka seorang muslim harus mengeluarkannya, dilatih dirinya tersebut mengerjakan sesuatu yang berat, sehingga hilang rasa pelit dari hatinya. Dan Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Orang yang sudah dihilangkan rasa pelit dari hatinya, itulah orang-orang beruntung. Ya. Jadi dididik kita untuk menjadi orang yang menghilangkan rasa pelit dalam hati kita. Ya. Nah, ketika sudah tidak ada lagi pelit dalam hati kita, gampang memberikan orang lain harta, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah ingin menjadikan kita ya orang yang bersih hati kita. Kemudian
lihat hikmah berikutnya. Ketika kita betul-betul mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah taala, sesungguhnya kita mengembangkan harta kita. Ya. Padahal kalau kita melihat secara mata manusia, 1 miliar potong 2,5%, dikeluarkan 250 juta. Berkurang atau bertambah harta kita? Banyak kurangnya itu. 250 juta itu banyak kurangnya. Tapi lihat, kalau betul-betul yakin pada Allah, lihat tahun berikutnya, insya Allah akan berlipat ganda. Harta keuntungan akan diberikan. Karena memang Allah mengatakan, ya, tutahhirum wa tuzakkihim biha, mensucikan dan mengembangkan. Tuzakkim itu bisa artinya membersihkan dan juga mengembangkan. Zakah, tadi kita katakan zakat artinya tumbuh berkembang. Jadi kalau kita yakin pada Allah, dan itu, ya, saya juga sebagai petugas pengumpul zakat. Jadi tahun lalu dia mengeluarkan zakatnya 3 juta. Sekarang dia mengeluarkan 3 juta kali 40, karena zakat itu 1/40-nya kan. Kemudian tahun sekarang jadi 6 juta dia mengeluarkan zakat. Ya. Dan banyak lagi yang begitu. Ya, banyak orang-orang yang mengeluarkan zakat, zakatnya terus melipat. Ada yang lipatnya 200% lebih. Ya. Dilihat, itu kan ada datanya. Kita lihat, oh ini bertambah banyak. Coba lihat, bertambah harta mereka. Dan itu tentunya Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan mengembangkan hartanya. Ya. Nah, jangan khawatir. Misalkan tidak dikembangkan Allah Ta'ala di dunia ini hartanya, Allah tunda, berarti perkembangannya berlipat ganda di akhirat nanti. Ya. Karena balasan akhirat itu jauh lebih baik daripada di dunia. Nah, inilah yang dijelaskan para ulama, Allah kembangkan itu artinya, makanya Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, wa yurbi, Allah kembangkan sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Dengan kita memberikan sedekah yang wajib maupun sunnah, berarti kita sudah mengembangkan harta kita. Ya. Sebaliknya, riba kita lakukan, orang berhutang kita ambil tambahan dari pembayaran hutangnya, kelihatannya bertambah, tapi lihat banyak usaha-usaha yang bangkrut begitu dengan cara riba, tidak bisa bayar cicilannya, bangkrut. Sangat banyak orang kita lihat demikian. Ya. Nah, bagaimana? Apa yang disampaikan Allah pasti benarnya. Dan kita meyakini, jujur kepada Allah, pasti Allah akan memberikan balasannya. Nah, kemudian empati dengan lingkungan sekitar, tolong menolong. Kalaulah orang-orang kaya di sekitar sini memperhatikan fakir miskinnya, damai kehidupan kita, Pak. Insya Allah tidak ada kriminal di sini. Ya. Kenapa fakir miskin tersebut mereka melakukan kejahatan? Karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka kekurangan dan mereka lemah imannya, akhirnya mencuri. Tapi kalau orang kaya memperhatikan, melihat tetangganya, diberikan santunan, pasti mereka akan menjaga orang kaya, menyayangi orang kaya di antara mereka. Coba lakukan nanti. Ya. Santuni fakir miskin yang ada sekitar kita, akan damai, kita akan tolong menolong di antara kita. Nah, inilah di antara hikmahnya, masih banyak hikmah yang lainnya. Kemudian kita langsung pada hukum yang paling penting, yaitu syarat wajib zakat. Ada syarat-syaratnya untuk melakukan ibadah yang wajib ini. Ya. Dan tentunya ibadah yang wajib berbeda pahalanya dengan ibadah yang sunnah. Jauh, sangat jauh bedanya antara pahala yang wajib dan yang sunnah. Kapan kita bisa melakukan ibadah yang wajib ini? Pertama, apabila seorang muslim. Yang kedua, harta itu dimiliki orang tertentu. Ya. Memang dimiliki
tertentu. Berarti kalau miliknya bersama, tidak ada kewajiban zakatnya. Contoh, milik bersama perusahaan, maka dari harta perusahaan itu tidak ada kewajiban zakatnya, tapi kewajiban zakatnya pada masing-masing pemegang sahamnya. Atau bisa juga kalau cara penghitungannya para ulama mengatakan ada dua cara. Bisa perusahaan itu dianggap satu orang, ya, dianggap satu orang, dikeluarkan dari kekayaan perusahaan tersebut 2,5%-nya, berarti pemilik sahamnya tidak perlu lagi menghitung zakat dari harta pada perusahaannya. Atau bisa juga masing-masing yang dihitung, dan ini yang keduanya sesuai syariat bisa, ya. Dan yang wajib itu adalah harta milik sendiri. Jadi kalau suami istri juga sering kesalahan terjadi, istri terlalu semangat menghitung, akhirnya dicampur harta dia dengan suaminya, ya. Maka kewajibannya harus dipisah supaya sesuai dengan kewajiban yang diwajibkan, yaitu milik orang tertentu. Maka pisahkan dulu harta suami dengan harta istri, ya. Kemudian setelah itu baru keluarkan. Maka harta yayasan tidak ada kewajiban zakatnya. Kemudian syarat wajib berikutnya dimiliki penuh. Maksudnya apa? Memang kita bisa bertindak bebas pada harta kita tersebut. Maka itu yang ada kewajiban kita keluarkannya. Tapi kalau kita tidak memiliki penuh pada harta tersebut, contohnya piutang pada orang lain, ya, maka piutang ini ada dua cara menghitungnya. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Kalau yang lancar, piutang ini dianggap milkut tam, ya. Lancar ini berarti ini dianggap kita memilikinya. Tapi yang tidak lancar, walaupun itu harta kita, tapi kita tidak bisa bertindak pada harta itu sekarang ini, berarti itu tidak ada kewajiban zakatnya. Kapan akan menghitungnya? Nanti ketika sudah diterima. Jadi piutang itu ada yang lancar. Yang lancar ini ada dihitung, ya. Misalkan harta kita 100 juta. Piutang lancar dalam, ya, piutang lancar yang akan kita terima, maka kita hitung, kita masukkan dalam bagian harta yang akan kita keluarkan. IOV menyebutkan bahwa, ya, cara menghitung piutang lancar ini dalam 1 tahun ke depan itu kita hitung. Tapi juga dalam mengurangi zakat itu hutang, tagihan yang akan kita bayar 1 tahun ke depan itu juga kita mengurangi zakat. Bisa dipahami, ya. Nah, di piutang kita yang lancar dalam 1 tahun itu masukkan, tapi hutang yang sudah menjadi tagihan 1 tahun ke depan itu kita mengurangi zakat, ya. Ini dalam aturan yang disebutkan oleh IOV. Kemudian harta yang berkembang, kemudian berlalu 1 tahun Hijriyah. Nah, inilah, ya, kewajiban pada syarat wajibnya. Kalau belum berlalu 1 tahun, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan hatta yahula 'alail haul, hingga berlalu 1 tahun Hijriyah, ya. Nah, apa saja harta yang wajib kita keluarkan zakatnya? Yang pertama, emas dan perak. Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, kabarilah mereka dengan azab pedih. Berapa nisab emas? Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak ada kewajiban pada emas hingga sampai 20 dinar.
Maka apabila sudah berlalu 1 tahun Hijriah ditunaikan setengah dinar. Jadi kewajiban nisab emas itu apabila sudah mencapai 20 dinar dan berlalu 1 tahun Hijriah, berapa kita keluarkan takarannya? Setengah dinar. Ya. Dinar itu tidak umum di zaman kita sekarang. Maka kita ambil beratnya. Jadi kalau kita memiliki emas seberat dengan sama beratnya dengan 20 dinar, maka kita mengeluarkan seberat setengah dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram emas. Ini yang rata-rata diambil. Ya, nilai rata-rata. Karena dinar dahulu berbeda-beda. Ada yang beratnya 3,9 gram, ada yang 4 gram, ada yang 4,25 gram, ada yang 5 gram. Maka diambil rata-rata 4,25 gram yang umum, yang banyak dinar di waktu itu. Berarti 4,25 kali 20 berapa? 85 gram emas. Ya. Jadi apabila kita sudah memiliki emas murni 85 gram emas, dikeluarkan setengahnya. Berapa setengah dari 4,25? 2,12 digenapkan 2,5%, ya, 2,5% atau 1/40-nya, 1/40 dari 85 gram. Kemudian kalau kita memiliki, nah misalkan kita tabungan kita yaitu investasi logam mulia. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki perak? Nah, perak jarang sekarang orang memiliki dirham. Kalau dirham 200 dirham. Tapi tidak kita bahas ya, 200 dirham. Lebih kurang beratnya 200 kali 3 600 gram. Karena 1 dirham itu terbuat dari perak murni 3 gram. Berarti 600 dirham lebih kurang. Ya, kalau sudah sampai 600 gram, dahulu di masa Rasulullah SAW, perbandingan antara 1 dinar dengan dirham itu banding 10. Artinya 20 dinar setara dengan 200 dirham. Ya. Ketika seorang beli kambing, harga kambing di masa Nabi 1 dinar. Kalau dia membayar pakai dirham, berapa dirham? 10 dirham. Dan dari 200 ini diwajibkan mengeluarkan 5 dirham, 1/40-nya. Berarti ini perbandingannya. Nah, sekarang mata uang kita bentuknya adalah rupiah. Nisab yang mana kita pilih? Apakah 85 gram emas atau 600 gram perak? Kalau kita lihat dengan rupiah, 85 gram emas sama dengan berapa juta? Coba lihat harga emas antam, harga beli antam. Cara menghitungnya adalah harga beli antam, bukan harga jual antam. Berapa harga beli antam? 140. Berapa? 940. 945 kali 85 gram kali 85 berapa? 83 bro? 80 juta. 80 juta. Ya. Sekarang lihat harga perak 1 gramnya berapa?
Harga 1 gram perak murni berapa Pak? 20.000 berapa? 60.000. Harga perak murni. Hah? 100 dirham itu harganya kalau nggak salah 120 1 dirham ya, kali 200. 120.000 kali 200 berapa? Berapa? 103 1 gram ya, kali 600 berapa? Berapa juta? 61? Nggak sampai kayaknya, paling 12 jutaan palingan ya. 61 juta Allah alam ya. 61 juta. Beda nggak sekarang? Ternyata tidak sama kan? Harusnya sama di masa Nabi ya. Di masa Nabi kambing itu kalau dibeli pakai dinar 1 dinar, kalau pakai dirham 10 dirham. Harusnya nilainya sama, yaitu ketika tukar rupiah harus sama-sama 80 juta. Nah ini yang berkurang nilainya mana? Apakah emas atau perak? Maka terjadi perbedaan para ulama ya. Lajnah Daimah Saudi mengatakan kalau nisabnya yaitu yang untuk kebaikan fakir miskin, yang lebih rendah mana tadi? Perak ya. Berarti kalau sudah sampai uang kita senilai perak 60 jutaan, tapi ini pastikan dulu, ini perkiraan tadi ya. Saya rasa nggak sampai segitu, mahal banget perak. Nah, berarti kita berlalu 1 tahun kita harus mengeluarkan 1/40-nya. Sedangkan kalau emas berarti 80 juta, baru kita keluarkan 1/40-nya berlalu 1 tahun. Lajnah Daimah mengatakan yang terbaik bagi fakir miskin berarti nisab perak. Tapi pendapat yang lebih kuat yaitu nisab emas, rupiah ini dengan nisab emas. Kenapa? Karena emas ini ternyata stabil. Ya, ternyata stabil. Di masa Nabi hewan kambing itu dibeli dengan 1 dinar. Tadi kita katakan 1 dinar 7 juta kan? Nah, 7 juta cuman 7 juta. Ya. 600 12.000 kan? Ya, per gram 12.000. 7 juta cuman. Jadi menurut Naimah kalau sudah sampai uang kita 7 juta wajib mengeluarkan zakat. Ini karena itu yang terbaik bagi fakir miskin. Tapi pendapat yang kuat yaitu dengan emas. Karena apa? Karena emas ini stabil, perak yang menurun nilainya. Karena kalau kita lihat ya, harga kambing untuk kurban sekarang berapa nilainya? 4 jutaan. Berarti memang sesuai dengan 4 gram emas. Ya, 4 gram emas, 4,25 gram emas itu bisa membeli 1 ekor kambing. Tapi kalau dengan 10 dirham itu paling 600-an 700-an. Ya, itu tidak bisa beli kambing untuk hewan kurban. Nah, berarti yang stabil adalah emas. Makanya ya banyak ulama menguatkan pendapat disamakan dengan emas analoginya, bukan dengan perak. Karena memang Allah mengatakan tuh khazu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya. Kalau orang punya 7 juta masuk SD anaknya, SDIT langsung miskin dia. SDIT maksudnya berapa? 12 juta, 10 juta. Tapi kalau punya 80 juta masuk SD masih bisa, masih berlebih dari kebutuhannya. Ya. Maka yang kaya yaitu dengan 85 gram emas. Zakat perhiasan. Jumhur ulama mengatakan, para ulama sepakat kalau emas tidak dipakai, hanya disimpan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau seandainya bentuknya perhiasan yang dipakai? Jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakatnya.
Karena seluruh hadis yang menjelaskan tentang zakat perhiasan menurut mayoritas jumhur ulama mengatakan hadisnya lemah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya sahih, berarti ada kewajiban. Apa hadisnya? Yaitu seorang wanita membawa anak perempuan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau sudah mengeluarkan zakat perhias gelang anakmu ini? Belum. Maka Rasul mengatakan, maukah engkau nanti dia akan menjadi api neraka membakar? Maka langsung dia mengeluarkan zakatnya. Mayoritas ulama mengatakan hadisnya lemah, tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Ya, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala. Ya, kalau dari pendapat ini, untuk kehati-hatian, kalau kita memiliki perhiasan yang banyak, apalagi tujuannya bukan untuk sebagai barang pakai yang dipakai, tapi tujuan niatnya memang untuk menginvestasikan. Kenapa beli emas, perhiasan? Biar sekalian nabung katanya. Berarti ini tujuannya memang untuk investasi, mengembangkan, menjaga nilai hartanya, bukan tujuan utamanya untuk barang yang dipakai. Karena juga mayoritas ulama mengatakan barang yang dipakai tidak ada zakatnya. Tapi sekarang ibu-ibu kalau beli emas rata-rata tujuannya untuk diinvestasi juga, berarti sebaiknya keluarkan zakatnya. Kehati-hatian, karena Allah mengatakan walladzina yaknizuna zahaba, orang yang menimbun-nimbun emasnya, ya. Beli perhiasan, beli terus. Berarti ini takutnya nanti menjadi menimbun dan tidak keluarkan zakatnya, dikhawatirkan nanti akan dihisab dengan azab yang sangat pedih di akhirat. Wallahu ta'ala. Semoga bisa memahaminya ya. Zakat berikutnya uang. Nah, uang sudah kita jelaskan tadi. Surat-surat berharga, ya, seperti obligasi. Nah, kemudian saham. Saham yang tujuan mendapatkan dividen, ya, kita beli saham tujuannya ingin mendapatkan dividen. Kalau saham tujuannya untuk dijual lagi, memang jual beli saham, berarti nilai sahamnya itu kita mengeluarkan zakatnya. Paham maksud saya? Beli saham 100 juta, nanti begitu naik kita jual lagi, ya. Berarti bagaimana cara menghitung zakatnya? Nilai saham itu 100 juta itu kita keluarkan 1/40-nya kalau sudah berlalu 1 tahun Hijriah, karena dia menjadi barang dagangan. Bagaimana kalau kita beli saham tujuannya ingin mendapatkan dividen? Lihat usahanya. Kalau perusahaan produksi barang, maka dilihat laba bersihnya, keuntungan bersihnya, ya, dikeluarkan 1/40. Kalau perusahaan perdagangan, maka seperti zakat perniagaan, ya, dilihat dulu mana barang dagangannya, mana yang aset tetap atau untuk alat produksi, itu tidak terkena zakat. Maka ada yang lebih rinci pembahasan dalam masalah saham untuk mendapatkan dividen. Kemudian surat berharga juga, contohnya kita beli obligasi, ya, walaupun itu haram tetap ada kewajiban zakatnya. Ribanya kita keluarkan dulu, ya, suruh orangnya bertaubat dulu, petugas ingatkan. Lebih utama kita mengingatkan orang ini agar bertobat, ya, ingatkan ini haram Bu, segera cairkan. Kemudian baru kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Jadi suruh perintahkan taubat dulu. Setelah itu baru kita hitung. Cara menghitungnya, bunganya itu dikeluarkan dulu, dibersihkan, berikan pada fakir miskin atau sarana umum. Nah, dari pokoknya itu kita menghitungnya 2,5%-nya. Begitu juga sukuk misalkan. Nah, sukuk ini ada khilaf para ulama, ya. Menurut MUI boleh, maka kita cukup mengeluarkan dari seluruhnya, ya. Sukuk ini sama dengan saham, ya, berarti sama dengan saham cara perhitungannya. Nah, kemudian barang dagangan, barang kita niatkan membelinya untuk dijual lagi, mencari keuntungan. Beli rumah, membangun rumah, akan dijual. Nah, ketika sudah sampai nisab berlalu 1 tahun, kita harus mengeluarkan zakatnya.
ya. Kita sebagai developer, lupa saya. Nah, sudah berlalu 1 tahun, ada yang masih belum terjual, ada yang sedang dibangun, maka kita nilai berapa nilai barang yang sudah ada ini belum terjual, berapa nilai uang tunainya, berapa nilai yang belum jadi, berapa nilai bahan bakunya, itu semuanya ditambahkan, dikeluarkan 1/40-nya. Kita jualan baju karena kita yang bikin. Nah, lihat berapa baju yang sudah jadi nilainya waktu wajibnya, berapa bahan baku kainnya, berapa uang tunai usaha kita ini, berapa nilai kancing atau bahan-bahan baku yang belum jadi, itu dinilai seluruhnya, dikeluarkan 1/40-nya. Jadi zakat perniagaan. Dalilnya ya, Rasulullah SAW mengatakan, ajari mereka bahwa Allah mewajibkan pada harta mereka zakat diambil dari orang kaya. Ya, jadi barang dagangan ini juga harta. Kemudian Allah juga mengatakan, khuz wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan dari hasil pencarian kalian yang halal, yang terbaik. Bentuk mata pencarian adalah dengan cara berdagang. Berarti zakat perniagaan, apapun yang kita niatkan untuk didagang, maka zakat perniagaan. Nanam padi, kenapa nanam padi? Mau dijual hasilnya, maka zakat perniagaan. Nanam pepaya, kenapa nanam pepaya? Mau saya jual, berarti zakat perniagaan. Lihat pepayanya, barang pepayanya nanti, lihat uang tunainya. Kenapa melihara sapi? Karena mau saya jual hewan kurban, maka zakat perniagaan. Kenapa melihara ayam? Kenapa menanam sawit? Hasilnya mau saya jual, maka dilihat. Ya, ketika waktu wajibnya sawit yang ada di pohon itu dinilai, uang tunai dinilai, maka dikeluarkan 1/40-nya. Karena dia semuanya adalah barang harta yang akan dikembangkan. Ya. Perhitungannya sama dengan zakat emas. Senilai nisabnya dengan 85 gram emas dan berlalu 1 tahun Hijriah. Dan umumnya kita menggunakan pembukuan perusahaan dan keuangan kita dengan tahun Masehi. Ya kan? Menutup buku itu dengan tahun Masehi. Nah, ketika akhir tahun kita lihat, wah ternyata kok sekarang begini laporan keuangan. Nah, bagaimana karena kita pembukuannya dengan tahun Hijri Masehi, ya berarti ada selisih hari antara tahun Masehi dengan Hijriah. Berarti kita tertunda menunaikannya. Paham? Tertunda dari waktu wajibnya beberapa hari, karena ada selisih beberapa hari, maka kita mengeluarkannya 2,57 dari total harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada tambahan 2,57%. Kalau tidak, berarti kita menunda membayarkan zakat beberapa hari. Ini berdosa, karena tidak boleh menunda-nunda membayar zakat. Jadi kesimpulannya, antara satu orang dengan orang lain itu berbeda mengeluarkan zakatnya. Karena yang orang ini, misalkan kita memiliki harta 90 juta hari ini, tanggal berapa Ramadan sekarang? Anggap 15 Ramadan. Berarti 15 Ramadan tahun berikutnya kita wajib mengeluarkannya, tidak boleh menundanya. Kalau kita tunda, maka kita berdosa setiap harinya kepada Allah dan kepada zalim pada fakir miskin. Nah, orang berbeda-beda nisabnya. Ya. Orang berbeda-beda nisabnya. Kalau menunda berarti kita sudah berdosa kepada Allah, tidak taat pada Allah. Karena kewajiban itu segera kita tunaikan. Ya.
Hari ini misalkan waktu wajibnya sudah tahun Hijriah, kita tunda nanti, maka berdosa. Ya, karena ada syarat wajibnya tadi, seperti sholat ada waktu wajibnya, zakat fitrah juga ada waktu wajibnya, maka penundaan kalau tanpa uzur maka kita berdosa. Yang dibolehkan para ulama memajukannya. Ya. Contohnya kita baru dapat 100 juta bulan kemarin. Ini belum 1 tahun Hijriah. Nah, kita ingin mengeluarkan, saya perkirakan nih 1 tahun ke depan ini masih bersisa, karena pengeluaran pokok saya hanya mungkin ya sekitar 30 juta, karena saya keluarga kecil misalkan. Itu sudah per tahun keluarga pokok, makan sehari, kemudian untuk kebutuhan pokok, ya mandi, kemudian pendidikan, itu paling 30 juta. Masih sisa misalkan sampai nisab. Ya, masih sisa misalkan 90 juta, ini contoh. Nah, kita ingin memajukannya karena ini bulan Ramadan, saya ingin mendapatkan pahala keberkahan Ramadan. Ya, yang mana Rasulullah SAW beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Saya ingin mendapatkan pahala seperti meniru Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Saya majukan, maka ini dibolehkan para ulama. Ya, kalau seandainya nanti setelah 1 tahun ternyata dia ada kebutuhannya, tidak sampai nisab lagi, maka menjadi pahala sunnah. Tapi ternyata di tahun berikutnya berlebih, maka wajib dia keluarkan lagi yang belum dia keluarkan. Ya. Dibolehkan itu adalah memajukan, tidak boleh menunda. Zakat hewan ternak kita tidak akan merincinya. Jadi apa syarat wajibnya? Sampai nisab, kemudian berlalu 1 tahun Hijriah, diternakan di padang rumput. Ya, kalau diberi pakan maka tidak ada kewajiban zakat hewan ternak. Kemudian bukan hewan untuk dikerjakan. Kalau untuk dipekerjakan maka tidak zakat hewan ternak. Jadi hewan ternak itu memang kita memelihara hewan itu tujuannya untuk dikembangbiakan dan kita makan dagingnya. Itu yang hewan ternak dan dia lepas. Ya. Kalau kita memiliki kambing, pelihara kambing tapi dikandangkan, dikasih pakan, maka bukan zakat ternak. Kita tanya, "Kenapa memelihara kambing?" Pasti dia mengatakan apa? Dijual. Ya. Kalaupun tujuannya dikembangbiakan aja, maka ya udah saya hobi saja mengembangbiakan. Maka tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi pasti dia niatnya ngapain repot-repot mengeluarkan biaya besar, ya, memberi pakannya. Pasti ada niatnya adalah untuk memperdagangkan, maka zakat perniagaan. Kemudian ini nisabnya, rinciannya. Zakat tanaman. Apa yang dinamakan dengan zakat tanaman? Yaitu makanan pokok. Tanaman itu makanan pokok. Jadi kalau rambutan, buah-buahan itu tidak ada zakat tanaman, tidak ada zakatnya. Tapi karena kalau orang punya tanaman, misalkan jambu, durian 1 pohon 2 pohon, nah kalau untuk kebutuhan dirinya pasti berlebih, dia akan berikan pada tetangga-tetangganya, ya kan? Dia otomatis kalau enggak busuk. Kalau dia tidak berikan pada tetangganya, apa yang dilakukannya? Dijual, berarti zakat perniagaan. Ya, dilihat berlalu 1 tahun, ya, dan uangnya dan buah tersebut dilihat. Nah, jadi ya, yang zakat pertanian itu memang menanam padi, tujuannya untuk dimakan hasilnya. Nah, kemudian dikeluarkan kewajibannya ketika panen. Ya. Kemudian lihat pengairannya. Kalau pengairannya gratis 10%-nya, kalau berbayar 5%-nya. Ya. Zakat fitrah perlu dibahas? Tidak? Perlu juga. Zakat fitrah, ya, zakat fitri.
zakat yang diwajibkan karena kita sudah selesai berpuasa. Artinya kembali bulan berbuka. Fitri itu artinya berbuka, iftar. Ya, karena kita sudah selesai puasa, masuk bulan berbuka, bulan Syawal, Allah wajibkan ya untuk menambal kekurangan puasa kita dengan mengeluarkan zakat badan. Fitr ini juga makna lain adalah fitrah, yaitu fitratullah allati fataran nas alaih, yaitu tabiat manusia yang Allah ciptakan dia. Jadi badan maksudnya tabiat. Nah, zakatnya ini adalah badan, setiap muslim wajib mengeluarkannya. Berapa nilainya? Satu sok saya ambil 2,5 kg. Ini rata-rata. Karena sok itu takaran. Kalau ditimbang pasti berbeda. Makanya ada yang mengatakan 2,1 kg, ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 3 kg. Semuanya benar. Semuanya sah. Ya, kenapa? Karena memang beda kalau ditimbang sok itu. Coba bapak-bapak ambil kurma, itu ada yang besar dan yang kecil. Ya. Karena sok itu kan takaran. Sok itu 4 mud, arba'atu amdad. Arba'atu amdad itu 1 mud itu kita ginikan. Ya. Kita ginikan 4 kalinya. Maka orang dewasa ya, mud orang dewasa. Dan kita ambil ya, sok itu kita timbang, maka tergantung beras juga ada yang panjang-panjang, ada yang pendek tapi padat. Nah, itu akan berbeda beratnya. Nah, maka kita ambil saja pertengahan 2,5 kg yang harus kita keluarkan. Kalau 2,1 pun sah ya. Karena memang segitu minimalnya dalam mengeluarkan zakat. Tapi umumnya rata-rata orang tentu kita menunaikan kewajiban ini harus semaksimal mungkin. Ambillah yang ya 2,5, atau kalau ingin lebih 3 kilo, atau ingin lebih 5 kilo, 10 kilo sekalian pun tidak apa-apa ya. Kemudian waktu wajibnya tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai naiknya khatib salat Id. Tidak sah atau berdosa ya, dan tetap dikeluarkan kalau walaupun setelah itu. Tetapi dia wajib bertobat kepada Allah Ta'ala. Dibolehkan 2 atau 1 hari sebelumnya ya, sebagaimana para sahabat juga dulu mereka memajukan 1 hari atau 2 hari. Karena hikmahnya tu'matul lil masakin, memberi makanan bagi orang fakir miskin di hari berbuka, di hari raya Idul Fitri tersebut. Nah, kalau kita ngasihnya jauh-jauh hari, sudah habis duluan. Pas hari Id mereka tidak ada makanan lagi. Ya, inilah hikmahnya Nabi mengatakan sebagai apa? Memberi makanan di hari gembira bagi fakir miskin. Ya. Atau karena uzur boleh kita majukan 2, 3 hari, 4 hari. Misalkan kena khawatir mudik, misalkan ya, kita majukan. Atau diwakilkan kepada panitia, tolong nanti salurkannya pas berapa hari menjelang berbuka, maksudnya Syawal. Nah, mustahik zakat. Allah menyebutkan mustahik zakat itu ada 8 golongan. Ya. Yang pertama fakir. Dalam surah At-Taubah 60. Apakah zakat mal dan zakat fitri ini sama penyalurnya ke 8 asnaf ini? Terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sama, yaitu zakat fitri ini juga diberikan kepada asnaf yang 8. Sebagian ulama mengatakan tidak. Zakat mal untuk asnaf 8 boleh untuk asnaf 8, fakir, miskin, hamil, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil, zakat mal. Tapi kalau untuk zakat fitri hanya khusus miskin, ya, hanya khusus miskin. Kalau fakir sudah pasti miskin,
Berarti fuqara wal miskin. Karena fakir ini lebih tidak memiliki harta lagi, lebih kurang hartanya dari miskin. Jadi minimal miskin, zakat fitri ini minimal miskin. Dan Allah Ta'ala saya lebih cenderung memilih pendapat ini karena perkataan Nabi tu'matun lil masakin, ya, sebagai makanan bagi orang miskin. Nabi menyebutkan adalah orang-orang yang miskin. Karena yang dikeluarkan juga beras. Tujuan hikmahnya adalah memberi makanan kepada orang miskin di hari raya. Maka lebih sesuai dengan ucapan Nabi kita memberikan hanya pada orang miskin saja berkaitan dengan zakat fitri, zakat fitrah nama bahasa Indonesianya. Adapun zakat mal kita memberikan pada asnaf 8 ini. Yang pertama fakir. Siapa fakir itu? Orang yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan, atau jadi orang tidak memiliki pendapatan atau uangnya tidak ada untuk memiliki kebutuhannya, tidak ada pendapatan, juga tidak punya tabungan. Nah, perlu kita, ya. Nah, ketika kita menyalurkan harta, tanya dulu pendapatannya berapa, punya tabungan atau tidak. Ada orang yang tidak punya pendapatan tapi tabungannya banyak. Nah, ini harus rinci, ya. Tanya, lihat berapa di formulir itu, tulis pendapatan berapa, tabungan berapa. Karena ada orang yang tidak punya pendapatan atau pendapatannya gajinya hanya di bawah UMR tapi tabungannya banyak. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, jadi dia tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya atau kurang dari separuh kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya misalkan satu hari 60.000, pendapatannya hanya 20.000 satu hari. Berarti dia orang fakir. Berapa batasan yang boleh kita salurkan zakat mal kepada mereka? Maksimalnya kata para ulama kebutuhan 1 tahunnya, ya. Karena dengan memenuhi kebutuhan 1 tahunnya sudah terpenuhi, berarti orang ini sudah kaya. Nah, lebih dari itu maka haram bagi dia tidak sah zakat kita. Oleh karena itu pentingnya verifikasi bagi petugas zakat. Ya, kita harus memastikan kebutuhan pokoknya itu makan sehari berapa. Ya, berapa keluarga makan sehari berapa untuk kebutuhan pokoknya. Kemudian untuk kebutuhan mandi mencucinya berapa. Kebutuhan sekolah yang wajib, karena itu termasuk kebutuhan pokok juga di zaman kita sekarang. Yang wajib itu seperti pemerintah, ya. Dari SD sampai SMA atau SMP yang wajib, ya. Baru sekarang undang-undangnya baru 9 tahun sampai SMP. Kemudian kebutuhan pokoknya contohnya lain adalah transportasinya untuk bekerja, ya, itu dihitung. Ternyata pendapatannya dari kebutuhan ini, kebutuhan dia selama sebulan misalkan 2.500.000, pendapatannya hanya 1 juta, berarti dia berhak, ya. Nah, lihat kebutuhannya adalah kebutuhan pokok. Bagaimana kita tahu pokok atau tidak? Contohnya untuk kesehatan juga BPJS itu dimasukkan juga, karena kesehatan juga termasuk kebutuhan pokok di zaman sekarang ini. Karena kalau orang sakit dia tidak bisa makan dan minum, ya. Kalau berobat dia harus mengeluarkan uang. Dengan BPJS dia terpenuhi kebutuhan pokok kesehatannya, sehingga iuran BPJS-nya juga dimasukkan dalam kebutuhan pokok. Nah, paham, ya? Jadi makan minumnya, kemudian untuk kebutuhan mencuci mandinya, kemudian pendidikan pokoknya anaknya. Nah, ini dihitung, kemudian dikeluarkan itu sebagai kebutuhan pokoknya dibandingkan dengan pendapatannya. Kalau masih kurang separohnya berarti fakir. Berikan berhak, dia boleh kita salurkan sampai 1 tahun. Karena kebutuhan pokok itu tidak banyak, Pak. Ya. Kebutuhan pokok itu tidak sampai dari gaji UMR per tahunnya.
Karena kebutuhan pokok itu biasanya UMR itu hitungannya separuhnya untuk kebutuhan pokok. Kalau UMR kita misalkan 2 juta, berarti tempat itu kebutuhan pokoknya cukup ya. Keluarga UMR itu kan 2 anak ya. UMR itu 2 anak hitungannya. Berarti cukup untuk keluarga 1 suami, 1 istri, 2 anak. Itu cukup itu kebutuhan pokoknya. Berarti berapa? Separuh dari 2 juta, 1 juta cukup di daerah itu. Gitu gampangnya cara menghitung kebutuhan pokok itu. Nah, kalau ketika UMR-nya tinggi, berarti memang kehidupan memenuhi kebutuhan pokoknya separuhnya di situ memang tinggi. Nah, gitu cara menghitungnya secara kasar, tapi berbeda antara orang dan orang lain. Betul-betul kita harus verifikasinya secara rinci. Miskin yang masih kurang tapi sudah di atas 50% pendapatannya dari pengeluarannya, berhak juga untuk 1 tahun. Ya paling maksimal 1 tahun ya. Keluarga-keluarga kecil itu paling ya 22 juta, 20 juta. Kalau orang yang punya pendapatan ya, paling selisihnya 5 juta, 7 juta, itu sudah 1 tahun kita hitung itu. Selisih pendapatannya itu yang berhak kita berikan, selisihnya itu. Jelas? Nah, ternyata selisihnya hanya 5 juta, kita salurkan 10 juta, tidak sah zakat kita yang separuhnya. Makanya penting verifikasi itu. Ya. Maka kadang-kadang kita malu memverifikasi saudara kita. Gunakan panitia yang ada di masjid ini. Masa kita nanya berapa utangnya, berapa makan pokoknya, itu ditanya satu-satu itu Pak, dirinci. Ya. Malu kita misalkan, ya minta tolong kepada panitia zakat mereka verifikasi. Dan nanti kita salurkan mereka menyalurkan. Kemudian amil, berapa hak amil? Basnas membolehkan maksimal berapa? 12, dibagi 8, 85 gerak, 85 bagi 8 berapa? 100 ya, 100 bagi 8 berapa? 12,5 berapa? 12,5. Basnas membolehkan untuk amil, untuk operasional amil 12,5%. Dibolehkan oleh Basnas. Tetapi itu boleh batas maksimalnya, bukan berarti kita ambil semaksimal mungkin. Bukan begitu cara boleh amil itu. Amil itu bolehnya yaitu biaya realnya yang boleh kita ambil. Ya. Contohnya seorang manajer berapa gajinya? Manajer ya, kenapa tugasnya adalah manajer penyaluran atau manajer pengumpulan. Kalau sistemnya manajer, lihat ukuran manajer berapa maksimalnya, ambil gaji yang minimal manajer ya. Kemudian orang petugas keuangan, berapa petugas keuangan yang umum misalkan, ambil gaji minimalnya. Hanya itu yang berhak, lebih dari itu berdosa ambil-ambilnya. Kemudian juga ini kan ada perlu kantor, listrik, kantor semuanya kan. Maka keluarkan dari operasional tadi, maksimalnya 12,5 tadi. Usahakan minimalkan pengeluarannya, sisanya berikan pada fakir miskin, utamakan pada fakir miskin. Jadi boleh amil itu mendapat, karena dia bekerja seperti orang-orang bekerja yang lainnya. Ya. Orang-orang bekerja mendapatkannya karena dia mencurahkan waktu, keluarganya ya butuh makan, maka waktu itu diganti dengan gaji sebagai petugas amil. Lebih dari itu berdosa. Kemudian mu'allaf, non muslim yang diharapkan masuk Islam. Sampai dia masuk Islam berapa? Tapi ini untuk orang yang betul-betul akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Kalau orang tidak bermanfaat untuk muslimin, maka lebih utamakan fakir miskin ya. Atau orang yang akan kita perkirakan akan baik Islamnya, berhak kita berikan untuk ya berapa yang dibutuhkannya. Budak, merdekakannya, untuk dimerdekakan. Orang yang berhutang, nah lihat, kalau hutangnya bermaksiat, maka tidak boleh kita salurkan zakat. Contohnya dia berhutang dengan cara riba ya, maka tidak boleh kita bayarkan bunganya.
maka tidak sah zakat orang dan kita pun berdosa. Ya. Maka hutang yang boleh itu hutang yang dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian juga kalau hutangnya itu dilihat untuk memenuhi kebutuhannya, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau hutangnya untuk usaha, maka tidak bisa diberikan zakat. Karena usaha itu ada yang usahanya memang untuk kebutuhan pokok, ada yang usahanya untuk mengembangkan harta. Paham maksud saya? Kenapa kamu jualan? Karena saya nggak ada pendapatan lain. Nah biasanya kecil modalnya ini. Tapi kenapa kamu berhutang? Iya kemarin saya bikin perumahan, komplek perumahan, akhirnya gagal berhutang. Nah tanya hutangnya berapa? Bisa-bisa 1 miliar itu. Nggak mungkin kita bayarkan dari zakat. Jadi hutangnya itu betul-betul untuk hutang yang bermanfaat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, boleh kita salurkan. Atau dia akhirnya berhutang karena membantu saudaranya, karena berhutang dia bantu. Nah kita akhirnya dia pun menjadi kekurangan, kita cukupkan kebutuhan pokoknya, ya. Dan boleh juga kita membayarkan utang dia, tapi selama tidak ada maksiat, tidak ada ribanya. Kemudian fi sabilillah orang yang berjual di jalan Allah, tentara, kalau sudah digaji pemerintah tidak berhak dari zakat. Juga perangnya untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk tujuan membela negara. Kalau negara pasti sudah ada dapat gaji kan. Tapi ini peperangnya betul-betul dengan jihad fisabilillah. Dan ada juga orang yang berperang di zaman ini ketika tidak ada perang tapi menjaga agama Allah dari para perusak yang berusaha merusak kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari Quran dan hadis. Maka kita perlu tentara-tentara. Siapa tentaranya? Para penuntut ilmu agama. Karena mereka yang nanti akan membela agama Allah. Ketika ada subhat, ya, ada pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, yang akan merusak Islam, akan dibantah oleh para penuntut ilmu agama ini. Ini bukan Islam, ini bukan Islam. Nah, agama Allah dibela dengan perang, juga dengan menuntut ilmu agama. Dan di zaman kita sekarang ini, menuntut ilmu agama yang benar, mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi, itu yang butuh kita beri biaya pada mereka untuk kebutuhan pokok mereka. Ya, apa kebutuhan pokoknya? Kemudian Ibnu Sabil, orang yang habis bekalnya dalam perjalanan, ya, perjalanannya ketaatan. Contohnya mudik. Kenapa kamu mudik? Karena orang tua saya sudah lama tidak bertemu dengan saya, akhirnya saya mudik. Terus sekarang gimana? Saya nggak punya uang untuk beli tiket kembali karena boleh kita belikan tiketnya, berikan transportasinya sampai dia ke tujuan tempat dia tinggal pertama. Nah dilihat ya, misalkan ada di lingkungan masjid ini yang dia mudik, lihat orang tuanya sudah lama tidak bertemu orang tuanya, kita tanya kenapa belum balik juga? Nggak ada uang untuk balik, belikan tiketnya supaya dia bisa kembali ke tempat tinggalnya. Orang yang tidak boleh menerima zakat, orang kaya atau orang yang malas bekerja, ya. Dia miskin, kenapa kamu tidak bekerja? Malas. Atau memang tidur-tiduran aja, nggak boleh dikasih zakat. Jadi orang yang diberi zakat itu orang yang sudah berusaha, tapi usahanya itu masih kurang memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini yang kita boleh tutupi kebutuhan pokoknya dari harta zakat. Orang yang wajib dinafkahi seperti anak kaya tapi orang tuanya miskin, dia salurkan zakat pada orang tuanya, tidak boleh, tidak sah zakatnya. Ya. Karena apa? Orang tua itu kewajiban dia untuk dia nafkahi. Atau suami, zakatnya dibayarkan ke istrinya, nggak sah. Dibayarkan ke anaknya, tidak sah. Ya. Tapi kalau istri kaya, suaminya belum dapat pekerjaan, sudah berusaha mencari, miskin di suaminya, boleh istri membayarkan zakatnya pada suaminya. Ini saya salurkan zakat saya tahun ini kepada kamu untuk memenuhi kebutuhan pokok kamu dan saya, misalkan. Itu dibolehkan. Karena istri tidak wajib menafkahi suami, yang wajib menafkahi adalah suami.
Ya. Kemudian non muslim yang tidak diharapkan Islam, keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat karena dijaga oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, ya, kami menerima sedekah dan hadiah, kami menerima hadiah, tidak menerima sedekah, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena tadi sedekah itu apa? Kotoran, kan membersihkan harta jiwa. Berarti yang dikeluarkan itu apa? Kotoran. Nabi dan keturunannya adalah orang-orang yang bersih. Tidak boleh makan kotoran harta dari manusia. Mereka dijaga, ya, oleh Allah Ta'ala. Maka ada, bukan dari zakat memenuhi kebutuhan mereka, tapi dari harta yang lain. Apakah dari hadiah atau pemberian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terakhir budak. Ya, alhamdulillah sesuai dengan yang diminta oleh panitia pada saya, maksimal materi ini hanya 1 jam. Sisanya kita diskusi dan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang pertama, kalau di sini kan pembahasannya penghasilan orang itu profesi, tapi dari tadi saya lihat satu itu mengenai profesi. Yang kedua, panitia harus yang ditunjuk pemerintah. Panitia? Harusnya amil itu harus ditunjuk pemerintah. Iya, tadi amil harusnya ditunjuk pemerintah. Terus? Iya, ini aja. Bolehkah mengambil upah padahal dia tidak terdaftar dengan pemerintah, begitu? Ya, tapi ditunjuk oleh masjid. Ya, boleh atau tidak mengambil harta zakat gitu? Ya, sudah 2 itu, Pak. Kita cukupkan dulu ya. Kita lihat. Yang pertama, zakat profesi. Apakah ada zakat profesi? Sebetulnya itu sudah ada, tadi kita jelaskan, yaitu profesi itu apa yang didapatkan? Uang. Maka zakatnya seperti zakat uang. Uang itu zakat emas dan perak. Tadi sudah kita jelaskan. Tetapi apakah sebetulnya ada zakat pada profesi? Kita lihat ya bagaimana perkataan para ulama. Di masa Rasulullah SAW, ya, profesi atau pekerjaan itu dinamakan dengan utiyah, pemberian, atau utiyah. Kalau sekarang namanya rotib, ya, nama utiyah, pemberian dari Baitul Mal. Maka Rasulullah SAW, orang-orang yang ditunjuk untuk bekerja, mereka kebutuhan pokoknya diberikan dari Baitul Mal. Dan itu tidak besar, ya. Di masa Rasulullah SAW, beliau menunjuk salah seorang sahabat sebagai pemimpin di Mekah karena beliau akan melanjutkan peperangan. Jadi kota Mekah ada diperlukan seorang pemimpin. Maka satu harinya, saya lupa apakah 2 dinar atau 2 dirham gajinya. Jadi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sehingga tidak perlu pembahasan zakat pemberian dari gaji tersebut, ya. Kemudian di masa Muawiyah mulai ada orang pekerjaan yang gajinya sampai besar, sehingga Abdullah bin Mas'ud menanyakan, ya, ketika sahabat akan berikan santunan kehidupan mereka di Baitul Mal, maka ditanya dulu, apakah kamu memiliki harta yang sudah sampai zakat? Kalau ada, kami akan potong dari gajimu ini. Jadi kalau ada harta dia yang sudah sampai nisab,
maka langsung saja dipotong dari gajinya nih, dipotong gajinya. Maka dipotong ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan dari 1000 dipotong 25-nya. Berarti 1/40-nya kan? 25 jadi dari 1000. Apakah 1000 dirham, 1000 dinar? Tadi kita bukan di sini kajian yang siang tadi. 1000 itu 1000 dirham atau 1000 dinar, perkataan Abdullah bin Mas'ud, itu pasti sudah melebihi kebutuhannya 1 tahun. Ya. Karena kalau di berat 10.000 ya. Kalau 1000 itu sekitar 6 ribuan, 6 kiloan. Emas 6 kilo berapa juta? Kira-kira 500 jutaan kan. 500 jutaan itu sudah lebih di kebutuhan pokok seorang keluarga. Kebutuhan pokok keluarga itu kalau yang kecil paling sebulan itu hanya maksimal 2 juta atau 2 juta 100. Setahun berapa baru? 2 juta kali 12 24 juta. Nah itu kebutuhan pokok seorang. Dan dia memiliki harta 500, sekali terima 500 juta. Nah pasti ada. Sehingga Abdullah bin Mas'ud memotongnya langsung. Kalau ya memotong langsung 2,5%-nya. Jadi pendapat yang kuat ada zakat profesi itu. Tapi orang yang sudah sampai nisab, ya memang sudah sampai nisab. Nisab itu batas kaya. Makanya tadi kita lihat Nabi mengatakan batas kaya seorang itu sudah memiliki 20 dinar. 1 tahun tidak dipakai, pasti orang ini sudah mulai kebutuhannya. Nah, orang yang gaji yang tadi pasti itu tidak akan terpakai selama 1 tahun, sehingga ya dipotong langsung 2,5%-nya. Jadi pendapat yang kuat ada zakat profesi itu, mulai dari yaitu riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan juga Imam Malik. Di masa Muawiyah itu gaji-gaji orang sudah mulai besar. Nah kemudian terjadi perbedaan para ulama, diambil berlalu 1 tahun Hijriah dulu atau langsung ketika nerima. Jadi kita sudah paham ya, zakat profesi itu pertama apa? Orang memang hasil profesinya besar. Contohnya seperti apa profesi yang besar? Sekali kasus selesai, atau konsultan atau pengacara, itu berapa persen? Berapa persen biasanya kasus itu? 10%. Tergantung kesepakatan antara pengacara dengan kliennya. Kasusnya misalkan 1 triliun, kalikan 10%-nya berapa sekali dia dapat itu? Selesai masalah dalam 1 tahun. Nah, tentu seperti ini pasti akan melebihi kebutuhan pokoknya. Maka dibolehkan langsung potong 2,5%-nya. Ya. Atau contohnya konsultan, begitu selesai pekerjaannya dia bisa menyelesaikan 1 minggu langsung dapat 200 juta. Kebutuhan pokok dia nikah 1 istrinya, anaknya baru kecil 1, pasti ini berlebih 1 tahun. Ya, maka langsung potong itu boleh. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang diambil waktu panen, ketika dapat gajinya, atau berlalu 1 tahun dulu. Jumhur ulama mengatakan berlalu dulu 1 tahun karena dilihat kebutuhannya. Tapi kita sudah mengatakan tadi, kalau orang gaji sampai profesinya sampai 200 juta sekali dapat pasti lebih ini kan. Maka boleh tadi para ulama mengatakan boleh dimajukan, tidak apa-apa diambil di awal. Ya, boleh diambil dari awal. Tapi berlalu 1 tahun pun inilah syarat wajibnya tadi. Artinya kalau dia sudah berlalu 1 tahun berlebih, maka ketika itu wajib dia, tidak boleh dia tidak mengeluarkannya. Maka Allah Ta'ala saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan berlalu dulu 1 tahun. Karena Nabi mengatakan ya, hingga tidak ada kewajiban pada harta hingga berlalu 1 tahun. Walaupun hadis ini dipersihkan para ulama, ya ada yang mengatakan hadisnya lemah dan jumhur ulama mengatakan ini kuat ya, sehingga bisa dijadikan dalil. Kemudian sampai di sini sudah paham Pak? Zakat profesi sudah menjawab pertanyaan atau belum? Persentasenya sama 2,5%. Nah, cuman ya ulama yang mengusulkan, contohnya ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi mengatakan nisabnya itu yang dikeluarkan yaitu profesinya yang sudah bersih
diambil ketika dapat. Ya, paham maksud saya? Keluarkan dulu kebutuhan pokok utangnya, sehingga yang diambil zakat itu dari yang bersihnya, dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, hati-hati kita dalam melaksanakannya. Karena Allah mengatakan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya. Kalau kita mempraktekkan orang gajinya 6 juta kali 1 tahun berapa? Kali 12, 6 kali 12 berapa? Hah? 72 juta. Ya. 72 juta ini kan sudah sampai nisab belum ya? Berarti berapa sampai nisab? 80 berarti berapa dibagi 12? Gaji berapa? Hah? 7 jutaan. Nah, kita berarti kita lihat nisabnya 1 tahun kan 80 jutaan sekarang. Kita bagi 12, 7 jutaan, gaji 7 jutaan. Jangan langsung dipotong dari gaji 7 jutaan ini. Karena Yusuf Qaradawi pun mengatakan apa? Yang sudah dikeluarkan kebutuhan pokoknya dulu. Kebutuhan kamu sebulan berapa untuk makan? Lihat, tanyakan dulu kebutuhan pokoknya. Oh, kira-kira 2 juta, berarti tinggal 5 juta. Nah, masih mencapai nisab atau tidak? Tidak, berarti jangan kita ambil. Ya. Karena dia tidak wajib mereka untuk mengeluarkannya. Dikhawatirkan kita sudah mewajibkan orang yang tidak wajib. Kalau dia ingin mensedekahkan tidak masalah, bukan wajib tapi sunnah. Kita berikan pilihan pada mereka, ini belum wajib, tapi kalau ibu mensedekahkan, bapak mensedekahkan, maka Allah akan menganggap ini sebagai pahala sedekah yang nanti di akhirat menaungi ibu dan bapak di hari yang tidak ada naungan. Jadi pahala sunnah, dan ini dianjurkan, tidak mengapa orang-orang memperbanyak sedekah mereka. Mereka merasa ya, membantu itu membahagiakan. Pasti ketika membantu orang kita pasti akan diberikan kebahagiaan Allah Ta'ala. Kira-kira bisa dipahami Pak? Ya. Kemudian amil, Allah mengatakan khuz min amwalihim, ambil oleh Muhammad dari harta mereka. Perintah untuk mengambil. Nabi sebagai pimpinan, dan kita memiliki pimpinan di negara ini, dan presiden melalui undang-undang, wakilnya pemerintahan sudah membuat undang-undang bahwa untuk pengurusan zakat ada aturannya mengikuti Basnas. Basnas 2 tugasnya, sebagai operator juga sebagai regulator. Ya. Maka kita harus minta izin dari Basnas dulu. Ya, apakah sebagai Basnas operator atau minta izin pada Basnas sebagai regulator. Kita swasta misalkan, bikin sendiri panitia zakat tapi mendaftar ke Basnas. Nah, baru boleh kita motong gaji karena diaudit nantinya. Akan dilihat akhir tahun akan datang auditor melihat, ya kan? Sehingga bisa dipertanggungjawabkan ini sudah benar atau tidak. Tapi kalau tidak terdaftar nanti ya bisa-bisa nanti pelaksanaannya tidak sesuai dan dia tidak berhak untuk mendapatkan karena tidak terdaftar. Bisa jadi penyalurannya juga menyalahi. Maka ya wallahu ta'ala, dari ucapan Nabi tadi kepada Nabi Muhammad, yaitu pemerintah, maka yang berhak mengambil sebagai amil adalah orang yang terdaftar di pemerintah. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ini kan ada kayak apa ya, latihan. Ada yang membayar abdulnya itu bukan pokok atau uang. Mana yang lebih abdul? Terima kasih. Dalam menyalurkan zakat fitrah, mana lebih afdal, uang atau makanan pokok beras? Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tu'matul lil masakin, sebagai makanan pokok untuk orang-orang miskin. Di masa Nabi ada nggak uang? Ada, dinar dirham itu uang. Maka Nabi mengatakan ya, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud,
Kami dahulu mengeluarkan zakat yaitu 1 sok gandum, 1 sok kurma. Ini semuanya makanan pokok. Padahal di masa Nabi juga ada uang, tapi perintahnya adalah makanan pokok. Dan hikmahnya juga untuk memberi makanan pokok di hari Id. Sepakat para ulama kalau kita mengeluarkan makanan pokok sah zakat fitrahnya. Bagaimana kalau kita mengeluarkan uang? Mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Abu Hanifah mengatakan boleh. Ya, bolehnya juga karena ada maslahat, ada darurat. Dan boleh juga para ulama membolehkan karena ada darurat. Ya, darurat. Nah, kita khawatir kalau kita bayarkan uang, khawatir nanti tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena perintah Nabi makanan pokok, kita bayarkan uang. Padahal kita punya beras, kenapa kita bayar kasih uang? Ya, nah kita khawatirnya tidak sah, berdosa kita nanti. Silakan pilih mana yang mau dipilih. Kalau memilih uang, ada kemungkinan tidak diterima karena pendapat menyalahi perintah Nabi. Juga mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Hanya Imam Abu Hanifah kalau saya tidak salah mengatakan boleh. Ya. Dan itu pun boleh karena ada hajat atau darurat. Ya. Allah Ta'ala alam. Bisa kita memilihnya dari ungkapan tadi. Silakan, ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya beli kendaraan Fortuner dengan seharga setengah M. Sudah 1 tahun saya beli. Apakah wajib mengeluarkan zakat pada saat itu tidak? Apa belum? Iya. Terima kasih. Tidak ada kewajiban pada kuda dan unta, kata Rasulullah SAW. Maaf, kuda dan budak. Ya, kuda ini adalah kendaraan di masa Nabi. Budak adalah orang yang harta. Budak itu adalah harta. Jadi dari sini para ulama mengatakan barang kita pakai kebutuhan tidak ada zakatnya. Rumah, mobil, tanah kita pakai, maka tidak ada kewajiban zakatnya, tidak dihitung zakat. Wallahu ta'ala. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sisa takziah suami meninggal, warisan. Kemudian ditanyakan bahwa uangnya cukup sampai akhir tahun ini, tabungan itu. Jadi belum cukup mencukupi sampai 1 tahun ke depan Ramadan atau Ramadan. Nah itu belum. Bentar. Cukupnya sampai mungkin November Desember ini. ya. Hanya beberapa bulan. Ya, mungkin ya berapa bulan. Kemudian pertanyaannya, itu kapan kita ngasih zakatnya, Pak? Mulai dari sekarang memenuhi kebutuhan 1 tahun atau tunggu dia fakir miskin tabungannya habis? baik. Ya, Masya Allah. Nah ini bagus nih cara verifikasinya ya. Nah lihat, karena ada janda itu memang tidak ada pendapatan atau pendapatannya kurang, tapi harta warisannya banyak. Nah ini yang kita harus hati-hati. Kita salurkan ternyata nggak sah zakat kita. Ya, jangan dikira orang yang tidak memiliki pendapatan itu miskin, belum tentu. Ya, karena siapa tahu cek tabungannya, punya tabungan atau tidak. Ya, orang yang meminta-minta itu punya simpanan nggak di rumah, ternyata ratusan juta ternyata ya di rumah. Nah ini yang tanyakan tadi. Nah bagaimana menjawab pertanyaan ini? Tadi pertanyaannya tadi kita sudah pahami ya, kita pahami. Ternyata tabungannya masih cukup sampai akhir tahun Masehi, November atau Desember.
Sedangkan kita kewajiban zakat hari ini, apakah boleh kita tahan nanti November baru salurkan kepada mereka, atau boleh kita salurkan sekarang kepada dia karena ini saudara kita, misalkan ya, saudara kita, tidak ada yang memperhatikan mereka kecuali kita, berarti kita mendapatkan pahala dua, pahala zakat wajib, pahala memperhatikan keluarga ya. Boleh kita salurkan sekarang, tahunnya bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Berarti lihat ya berapa bulan Hijriah sampai kekurangannya, tutupi kekurangannya itu, masukkan ke tabungan dia. Berarti 1 tahun ke depan dia bukan miskin lagi, sudah kaya. Paham? Ya. Boleh kita berikan. Jadi jika memiliki tabungan bukan berarti tidak boleh kita salurkan, boleh kita salurkan tabungan untuk 1 tahun ke depan. Tadi sudah kita katakan bahwa kebutuhan pokok, lihat verifikasinya kebutuhan pokok Pak ya. Lihat berapa makannya, kebutuhan mandinya, cucinya, pendidikan anak yang dari SD sampai SMP ya. Kalau SMA dilihat dulu ya. Nah, kemudian kekurangannya itu ternyata kekurangan berapa bulan, nah tutupi, itu boleh dari zakat kita. Wallahu ta'ala alam. Masukkan ke tabungannya. Ya. Silakan panit. Hah? Terakhir. Ya, silakan terakhir. Ya. Silakan. Itu mensiasati, jadi uang ini mau berdasarkan kita, misalnya memberikan dengan uang, tapi kita buatkan akad di tempat kita masih punya beras gitu, jadi seakan-akan dia bayar dan kita memberi kita. Ya. Boleh. Berarti dia apa? Zakatnya itu adalah berarti bukan uang, itu beras yang disalurkan, diwakilkan kepada panitia untuk menyalurkan pada fakir miskin, itu boleh. Ya itu sama saja, berarti itu beras, itu bukan uang itu. Ya. Itu berarti zakatnya adalah beras bukan uang. Ya. Silakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang-kadang kami ada dilema dalam penyaluran zakat. Ya. Memang tadi kita lihat ada beberapa asnaf itu ada ibu sabil. Ya. Adalah orang yang kekurangan biaya untuk melakukan perjalanan. Ya. Tetapi di sini saya hari ini kami sering dikunjungi orang-orang yang datang mengaku ibu sabil kekurangan biaya. Ya. Tapi kita lihat setelah itu adalah modus. Apa? Modus bagi mereka itu mendapatkan uang. Ya. Kenapa? Biasanya kita dari panitia, dari pengurus minta data-datanya. Iya, betul. Gimana datanya? Tetapi itu datanya kita lihat itu adalah palsu, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah kita tetap memberikan atau menyalurkan bantuan ini, atau kita menolak? Karena kita juga kalau menolak itu kita kasihan juga. Gimana menyikapi ini, Ustaz? Apakah kita tetap memberikan seperti yang dia minta, atau kita tidak memberikan atau menolak secara halus? Nah, ya bagus Pak. Bagus pertanyaannya. Nah, kita perlu data Pak, perlu data yang memastikan dia ini salah satu asnaf yang 8. Kalau misalkan ya datanya misalkan palsu untuk inusabilnya, ternyata kita dapat data memang benar dia fakir miskin, maka berikan sebagai fakir miskin. Ya, lihat, cek, ya, tanya, telepon, mana nomor telepon yang bisa dihubungin. Nah ini harus kita dapat data pastinya. Ya harus ada data memastikan kita yakin orang ini salah satu berhak dari yang 8. Ya, atau zone kita kuat bahwa ini memang salah satu berhak. Kalau tidak jangan diberikan, karena bisa jadi zakat mal orang tidak sah. Kita sebagai wakil, ya. Saya rasa bisa dipahami Pak ya.
Kalau ada indikasi pemalsuan data maka jangan diberikan. Jadi intinya kalau itu kita dalam penyaluran itu, kalau di luar 8 asnaf itu jangan kita salurkan gitu. Enggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Iya. Iya kan kita memang tiap hari Ustaz, tiap hari kita didatangi, bahkan ada yang rutin. Iya. Tiap hari itu datang dengan hakimnya Iya. dengan alasan yang sama. Iya. Nah, jadi begitu kita dalam dengan alasan itu kita bisa menolak dan tidak tersalurkan. Memang begitu, harus ditolak. Iya, Pak. Terima kasih. Ustaz. Iya. Kita cukupkan, berarti tutup. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal soleh. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.